strong. Halo guys, kembali lagi di channel Ababil Story. Dan di video kali ini gue bakal bahas tentang kejadian sesungguhnya yang terjadi di film The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Film ketiga dari The Conjuring. Nah guys, sebelum lanjut, please jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Nah guys, sebenarnya apa sih yang terjadi di film The Conjuring? Apakah film sama kejadian nyatanya itu sama atau berbeda, atau bahkan lebih serem di kejadian nyatanya? Langsung aja guys, kita bahas ceritanya. Nah guys, di film The Conjuring 3 ini, film yang berfokus kepada kasus kerasukan yang dialami oleh David, seorang anak kecil, dan juga Arne Jansen. Nah guys, sosok David Gillis ini diyakini dirasuki oleh iblis, dan ketika proses ritual pengusiran hantu atau exorcism yang dilakukan oleh keluarga Warren justru tidak berjalan sesuai dengan semestinya guys. Nah, iblis yang ada di dalam tubuh David lalu berpindah ke tubuh Arne Jansen. Hal tersebut kenapa terjadi? Karena Arne yang menantang iblis tersebut untuk meninggalkan tubuh David, dan dia akhirnya, si iblis ini masuklah ke tubuh si Arne Jansen. Nah, setelah kejadian tersebut, Jansen kemudian banyak sekali mengalami hal-hal buruk dan mengalami gangguan-gangguan yang dipercaya dilakukan oleh si iblis tersebut. Dan pada akhirnya si Jansen tersebut melakukan pembunuhan kepada Alan Bruno, atau di filmnya itu dipanggil Bruno. Lalu guys, gimana sih cerita sesungguhnya? Nah guys, meskipun kita tahu sebagian cerita di dalam film The Conjuring 3 ini banyak sekali bumbu-bumbu yang ditambahkan, dan juga banyak sekali fiksi-fiksi yang ditambahkan, tapi gengs, sebagian lainnya memang ada faktanya dan ada yang benarnya. Nah, menurut kesaksian dari Ed dan Lauren, Arne memang hadir dan ada pada saat momen pengusiran iblis yang masuk ke dalam tubuh David. Momen pengusiran iblis David sendiri dilakukan 2 kali, yaitu pada musim panas dan musim gugur di tahun 1980. Lalu guys, Debbie, kakak dari David atau pacarnya si Arne Jansen ini, mengatakan kepada polisi bahwa Jansen bertingkah laku aneh. Dia melolong seperti binatang dan berhalusinasi, disertai dengan tidak ingatnya apa yang dia lakukan, dan semua hal tersebut sesuai dengan perilaku David ketika dia sedang dirasuki oleh iblis tersebut. Nah, terlepas dari adanya perdebatan bagaimana proses pengusiran setan tersebut atau iblis tersebut, faktanya Arne memang membunuh Alan Bruno dengan cara ditusuk. Nah, sebelum hal tersebut terjadi gengs, si Arne Jansen ini mengajak Bono atau si Bruno di film untuk makan siang bersama dengan kedua adiknya. Nah, Bono atau Bruno ini kemudian mulai mabuk gengs pada momen tersebut. Setelah mengantarnya pulang nih, si Bono dan Jansen pun sempat dikabarkan terlibat pertikaian sebelum kemudian Arne Jansen membunuh korban. Nah, ini menjadi kasus pembunuhan pertama yang terjadi di Brookfield, Connecticut pada masa tersebut. Dan ketika ditemui Jansen di jalan itu guys, dikatakan bahwa dia tidak mengingat kejadian apapun. Debbie lalu menduga bahwa Jansen sedang dalam pengaruh setan ketika dia membunuh Bono. Nah, pada momen inilah kemudian keluarga Warren dipanggil untuk melakukan pengusiran kembali. Nah, setelah si Jansen ini ditangkap polisi dan dibui, lalu diadakan persidangan kasus Jansen ini. Nah, persidangan kasus Jansen sendiri dimulai pada Oktober 1981, dan Jansen sendiri didampingi oleh jaksa pendamping yaitu Martin Minella. Dalam pembelaannya gengs, Jansen mengaku melakukan hal tersebut karena dirasuki oleh iblis, dan pihak jaksa pendamping pun menganggap bahwa pembelaannya tersebut sah. Namun, pihak jasa Robert Callahan menolak pembelaan tersebut karena menganggap pembelaan tersebut tidak didampingi oleh bukti yang kuat. Nah, kasus ini pun benar-benar menjadi perhatian publik
dan menjadi berita utama di media massa. Nah, setelah 15 jam melakukan deliberasi, para juri akhirnya memutuskan Johnson didakwa dengan pasal pembunuhan tingkat pertama dan dihukum selama 20 tahun. Namun faktanya dia bebas setelah dipenjara selama 5 tahun karena pembebasan lebih awal ini berkat perilaku yang baik. Lalu apa sih gengs cerita yang sebenarnya terjadi yang dialami oleh Arne Johnson ini? Nah geng, satu hal yang tidak ada dalam peristiwa yang sebenarnya ada dalam kasus ini, tidak ada kelompok pemuja setan atau pemuja iblis yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini atau yang memerintahkannya untuk membunuh seseorang. Tidak ada sama sekali. Bagian tersebut merupakan karangan yang memang sengaja dibuat untuk film The Conjuring 3. Dan faktanya, hal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang sebenarnya. Nah, selama Arne Johnson di penjara pun tidak ada upaya untuk melakukan bunuh diri seperti yang diperlihatkan di filmnya yang sampai ngegantung di atas terbang itu guys. Dan itu hanya rekayasa di film aja. Dan pada faktanya, ketika si Arne Johnson ini di penjara, dia menjalani hari-harinya sebagai tahanan yang normal-normal aja. Dan di film juga merubah hubungan antara Arnold dan Bono. Banyak yang mengklaim bahwa keduanya merupakan teman sebelum kemudian Johnson membunuh. Nah, ini alasan mengapa mereka makan siang bersama di hari kejadian tersebut. Karena polisi berargumen bahwa keduanya bersih tegang karena Johnson cemburu terhadap kedekatan Debbie dan Bono. Sayang gengs, filmnya sendiri tidak memperlihatkan lebih banyak nih cerita dari sudut pandang si Bono atau yang di film ini dipanggil si Bruno. Nah, apa yang terjadi terhadap Arne Johnson setelahnya gengs? Nah, di The Conjuring ketiga ini lebih berfokus terhadap proses persidangan dari Arne Johnson dibandingkan berfokus pada The Occultist. Nah, Johnson dan Debbie pun akhirnya hidup bersama terus-terus dan sampai akhirnya dia menikah ketika si Johnson masih di dalam penjara. Dan akhirnya setelah 5 tahun hukuman penjara, Arne Johnson pun dibebaskan. Namun berdasarkan informasi yang didapat dari Lauren, Johnson sendiri mendapatkan sebuah pekerjaan setelah dia keluar dari penjara. Dan kemudian dia kembali menjalani hidupnya seperti biasa dengan keluarga kecilnya. Usianya sendiri baru 24 tahun ketika ia bebas dari penjara. Nah geng, setelah bebas, Johnson pun pindah bersama Debbie dan orang tuanya. Keduanya kemudian melahirkan 2 anak meskipun Debbie sendiri telah meninggal dunia sebelum perilisan The Conjuring 3. Johnson sendiri jarang membicarakan hal ini kepada halayak di luar. Dan Debbie merupakan 2 orang yang berada di pihak Warren terkait masalah kerasukan. Dan tetap yakin gengs bahwa setan atau iblis lah yang menyuruh Jones membunuh Bono.